Tapi saya terus berjalannya waktu. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta ya, sama peristiwa pembakaran gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada 3 gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar, Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam benang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survei. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Kenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Nama saya Pendeta Yosua Muhammad Yasin. Si Muhammad Yasin ini apakah dia membakar gereja beneran? Saya nggak tahu, saudara ya. Apakah dia jadi Kristen? Iya. Dia dulu Islam pasti, saudara ya. Tapi apakah dia pendeta? Bukan, saudara ya. Dia bukan pendeta. Ya, Yosua Yasin ini bukan pendeta. Yosua Yasin ini bukan pendeta. Karena dulu pernah saya tanya, ya tahun 2016, apa kamu pendeta? Bukan. Apa kamu pendeta? Pendeta mana? Pendeta GPDI. Ditunjukkan kartunya pendeta GPDI, saudara ya. Wah, udah lusuh lagi ya. Kartu pendeta GPDI. Nah, tapi yang tanda tangan saya suruh balik nggak mau. Terus saya tanya sama ini ya, salah satu pejabat GPDI, majelis pengurus daerah di GPDI, karena pentolannya ya, topnya. Saya tanya, tahu orang ini nggak bisa tolong dilacak nggak, orang ini siapa? Pendeta GPDI katanya. Nggak ada Pak nama itu Pak, di seluruh Indonesia nggak ada Pak nama itu. Loh, itu kartunya dari mana? Ya nggak tahu Pak, mungkin dia bikin sendiri. Saya pendeta gerejanya di mana, saudara ya? Nggak pernah ada, saudara. Nggak ada yang mengakui juga. Hati-hati, saudara ya, dengan Yosua Yasin. Kalau saya dengar, kalau saya lihat ya live-nya dia, dikit, pasti dia lagi cerita saya sakit jantung lah, saya sakit inilah, butuh duit. Pokoknya ngemis minta duit semua, saudara. Nah itu hati-hati, saudara ya. Selalu minta duit buat dirinya sendiri. Ya, kalau ceritanya pokoknya persis minta duit begitulah ya. Dengan halus ya, saya sedang sakit saudara ya, kemarin saya nebus obat, uangnya belum ada, jadi saya nebusnya separuh dulu. Saudara, kemarin saya baru kena musibah ini, pokoknya supaya gimana caranya supaya mana-mana yang kena dulu ya. Saya ini pendeta, perkenalkan, selalu ya, secara berkala dia rupanya broadcast, dan selalu saya kena bagian itu ya, perkenalkan nama saya Pendeta Muhammad Yosua Muhammad Yasin, selalu begitu saudara ya, selalu begitu. Nah, suatu ketika dia live di tempatnya Yusuf Manubunu, saya langsung tegur, Pak itu bukan pendeta loh, Pak, hati-hati loh Pak, jangan semua kesaksiannya itu itu salah satu yang pernah saya tegur ke Yusuf Manubunu ya, salah satu yang merasa hati-hati, kita selidiki dulu backgroundnya bener-bener, karena dia bukan pendeta. Nah, itu Yusuf Manubunu sempat ngeyel ya sama saya ya, bandel juga nih Yusuf Manubunu dulu ya. Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus.
Tapi mualaf mantan pendeta bisa angkat. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana, Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana, Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Perta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kalian sudah lihat ya di pembukaan tadi bagaimana para Polikardus terus saja melakukan hujatan demi hujatan dan fitnah kepada Islam. Karena memang hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk apa teman-teman, mengkandangi, untuk memagari umat-umat mereka agar tidak mengenal Islam, agar tidak mau belajar mencari tahu tentang Islam. Jadi Islam harus digambarkan dengan gambaran yang mengerikan. Berkali-kali saya sudah sampaikan ya, yang mereka lakukan itu ibarat orang tua tidak ingin anaknya main ke taman, tidak ingin anaknya keluar dari rumah, sehingga dia bilang apa? "Nak, jangan main ke taman, di taman ada penculik, ada hantu, ada monster mengerikan yang akan menyerang kamu." Sehingga si anak takut untuk bermain ke taman tersebut. Sehingga anak itu hanya main di rumah saja, di dalam rumah saja. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Polikardus. Jadi sengaja mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu dengan tujuan menakut-nakuti umat Kristen untuk tidak mengenal yang namanya Islam. Inilah cara Polikardus, teman-teman. Cara yang sangat jahat. Cara yang sangat jahat, membuat fitnahan demi fitnahan. Belum lagi mengarang cerita, mengatakan pendeta lah, ya dulu dia murtadin, sekarang jadi pendeta, dipakai Tuhan dengan luar biasa, kesaksian ini, kesaksian itu. Bagaimana mungkin orang yang statusnya saja, mohon maaf, itu menipu. Bukan pendeta, tapi bilang pendeta. Menurut kalian, orang seperti itu bisa dipercaya nggak kesaksiannya? Mengatakan dia pembakar gereja, mengatakan waktu di Islam dia adalah orang yang sangat membenci Kristen. Sejak kapan ada orang Islam diajarkan membenci Kristen? Nggak ada. Kalaupun ada yang benci, mungkin itu pribadi. Pribadi karena oknum yang ada di Kristen, itu menyakiti hatinya, atau tidak cocok dengan dia, sehingga dia benci kepada orang tersebut, dan melebar ke agama. Seperti itu, teman-teman. Ada mungkin yang seperti itu. Tapi itu oknum, nggak ada hubungannya dengan agama. Dan di Kristen juga ada yang seperti itu. Contoh, ya, dia kesal dengan perilaku oknum yang Muslim. Mungkin jualan dia dulu ya, pernah diganggu saat puasa, dia jual makanan, dia buka saat puasa, tiba-tiba didatangi, dia nggak senang, dia bilang ini agama kurang ajar, melarang orang jualan dan sebagainya. Banyak yang seperti itu. Banyak sekali orang yang jadi Islamophobia, ya, karena tidak suka dengan oknum-oknum yang Islam. Oknumnya yang bermasalah, tapi agamanya yang dihujat. Banyak yang seperti itu. Dan ini realitanya, teman-teman. Ini realita yang terjadi di negara kita. Kalian bisa lihat bagaimana mereka mengarang cerita, bahkan Paul Jan sendiri bilang apa, ini orang nggak jelas. Si Yosua Yasin ini orang nggak jelas. Tapi kita lihat, dia diagung-agungkan kali sama yang sebelah. Mana gereja yang dibakar? Nggak ada. Kita nggak dapat beritanya, kita cari, nggak ada gereja yang dibakar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau memang dia merasa dia membakar gereja, seharusnya kepolisian segera menangkap. Ini orang sudah mengaku perbuatan dia. Silakan ditangkap untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang pernah dia lakukan dulu. Tapi kan ini enggak. Jadi untuk lebay-lebay supaya orang lihat, oh ini Muslim yang taat gitu. Saya kadang bingung ya, kenapa dibikin kesaksian para murtadin ini supaya kelihatan dia Islam yang taat, itu dilihat dari dulu dia harus benci Kristen,
dia harus membakar tempat ibadah, dia harus menyakiti orang Kristen, apa-apa nih teman-teman. Muslim yang taat itu dilihat dari tindakan, perilaku, akhlaknya. Bukan dari dia benci agama Kristen atau enggak, berapa banyak gereja udah dibakar, berapa banyak orang Kristen sudah disakiti. Enggak ada itu teman-teman. Enggak ada yang begituan. Ini luar biasa jahat. Luar biasa jahat. Dan kita lihat ya bahwa murtadin-murtadin ini banyak sekali yang memang dipakai untuk menipu. Ya, dipakai untuk menipu. Dan baru-baru ini kita juga terkejut ya. Ada salah satu orang lahir Islam, terus murtad jadi Kristen. Di kekristenan dipakai untuk mempengaruhi umat Muslim. Bahkan sempat bercerita, waktu di Kristen dia diajarkan dan disuruh ya teman-teman, dikoordinasikan untuk ya membuat fitnah-fitnahan. Dan dia kembali ke Islam 4 bulan yang lalu, terus 2 minggu yang lalu kembali lagi. Ya, baru kurang lebih seminggu mau 2 minggu yang lalu kembali lagi ke Kristen karena nggak tahan lapar. Dan saya rasa sebagian teman-teman sudah tahu ya, Fardiansyah. Namanya ada Fardiansyah, dan dia kemarin syahadat lagi di bawah bimbingan Kodondi, dan sempat saya interview juga. Saya interview dan dia menjelaskan bagaimana waktu di Kristen mereka itu ditugaskan untuk membuat fitnah-fitnahan kepada Islam. Ya, jadi mereka memang dibentuk tim khusus untuk fitnah Islam. Terus setelah dia kembali ke Islam, hidupnya susah. Karena kalau di sebelah kan ditanggung, biaya hidupnya ditanggung. Bahkan dia kasih nampak ya, bahwa dia tuh sebulan tuh bisa dapat 10-an sampai 20 juta. Paling sedikit 10-an sampai 20-an juta sebulan. Begitu di Islam, nggak ada yang ngasih. Malah dia harus kerja kan, jadi supir Bluebird. Dia kerja banting tulang, dan menurut dia, aduh nggak worth it gitu. Kerja cuma dapat 5 juta sampai 7 juta. Kemarin nggak perlu capek-capek, nggak perlu dari pagi sampai malam kerja, cuman bacot-bacot, cuman buat fitnahan, dapat puluhan juta. Kembalilah dia teman-teman, kembalilah. Jadi ini satu fenomena yang luar biasa terjadi di negara kita, dan sudah seharusnya pihak penegak hukum itu ambil tindakan. Menurut saya sudah seharusnya ambil tindakan, kalau enggak, ini bahaya. Bahaya bagi kerukunan umat beragama. Nggak ada gunanya, teman-teman. Kita selama ini mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus barengan, ya, kita harus bersatu. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang melakukan hujatan demi hujatan, fitnahan demi fitnahan, untuk merusak toleransi. Ini kalau dibiarkan, ya hancur. Kita akan hancur. Bahkan kalau kita menyampaikan untuk mempersatukan, biasanya Polikarpus akan mencelakai kita. Orang-orang yang ingin mempersatukan negara ini, itu pasti akan diserang oleh Polikarpus, karena mereka nggak suka. Mereka nggak suka tujuan mereka diganggu. Ya, dan ini mengerikan, teman-teman. Mengerikan. Banyak orang sudah murtad karena nggak tahan dengan yang namanya kelaparan, hidup susah, dan sebagainya. Ini memalukan sih. Memalukan gitu, sampai harus membuat fitnah kepada agama lamanya. Apa dia nggak mikir? Rahim, ya, rahim mamanya itu, ya, dia berasal dari rahim mamanya, dan mamanya Islam. Lu murtadin, oke lah, lu murtadin sekarang. Tapi jangan lupa, orang tua lu Muslim. Masa lu fitnah agamanya? Apa nggak ada pikirannya gitu? Apa begitu kelaparannya sampai Anda tega, ya, sampai hati melakukan itu? Ini memalukan sih. Dan kita bandingkan ya teman-teman. Kita bandingkan dengan orang yang mualaf. Ya, tapi nggak semua sih. Kita harus akui, nggak semua mualaf juga seperti ini. Ada juga ya mualaf-mualaf yang nggak benar gitu ya. Kita nggak pungkiri, pasti ada. Tapi di sini saya akan tampilkan ya perbandingan kualitasnya dengan seorang mualaf yang menurut saya luar biasa. Ya, nama kakak ini adalah Paula Catherine. Ya, Paula Catherine, di mana setelah dia mualaf itu cobaannya banyak sekali. Bukan hidup enak teman-teman, cobaannya banyak. Lika-liku ujiannya tuh banyak sekali. Dijauhi teman-teman, ya. Terus usahanya gagal-gagal terus. Di awal tuh gagal terus tuh. Bertahun-tahun pusing kepala, susah. Tapi itulah cobaan dari Allah supaya lihat kamu tuh teguh atau enggak. Oke, kita dengarkan dulu lah. Setelah perpindahan agama itu kan, saya merasa kok teman-teman ini nggak sama gitu. Perlakuan saya itu beda.
Dan itu nggak 1-2 gitu, termasuk keluarga itu banyak tekanan gitu saya waktu itu. Kan sudah menikah Mas ya. Di waktu itu kan saya ngambil D3 itu kan cuma sampai 6 semester. Di semester 5 sudah mau ujian itu, mau naik semester 6 tinggal 1 semester itu Mas. Tinggal kurang 1 aja gitu selesai. Itu banyak banget saya diterpa kayak gitu. Waktu itu kan sama suami masih ngontrak. Nah sambil kuliah pulang itu saya jualan online, kirim paket kayak gitu, pulang lagi udah nggak kemana-mana. Tapi alhamdulillah di satu sisi yang saya syukuri itu pemasukan. Waktu itu pemasukan jualan online tuh kok lancar, dan yang beli tuh 85% orang yang nggak kenal dari Facebook, ya itu tadi istilahnya door to door online. Door to door online rame. Terus saya diterpa banyak ujiannya ini ke hati Mas. Jadi kalau kamu kembali lagi ke agamamu yang dulu, kamu tak kasih rumah. Masuk ke saya. Beberapa hari kemudian ada lagi, kamu sudah lama tidak di gereja gitu. Kebetulan memang dulu itu saya pengurus di gereja dan pernah menjabat ketua komunitas di gereja. Kamu tidak balik lagi gitu. Nggak seru kan, nggak ada kamu kayak gitu. Ayo ke sini, nanti tak bantu promosi jualan kayak gitu. Terus segala macam itu banyak Mas. Waktu kuliah itu kebetulan sudah istilahnya sudah merasa kok teman-teman jadi kayak begitu gitu. Kemudian lahir anak pertama saya ini. Qadarullah diuji lagi. Lahirnya tidak sempurna. Anak saya ini lahir tidak bisa menangis. Jadi sama dokter bayi itu dibalik, dipegang kakinya digoyang-goyang. Iya betul seperti itu Mas. Dibalik, digoyang-goyang gitu sama dokternya sampai dia menangis. Hari pertama setiap dia minum ASI muntah, minum ASI muntah, minum ASI muntah, minum ASI muntah, seperti itu terus sampai hari kedua. Dokter anaknya bilang nggak apa-apa, itu masih penyesuaian. Terus ada yang bikin saya sakit hati itu, nggak cocok ASInya itu Bu. Waduh. Kok enggak cocok ASInya itu bagaimana gitu. Saya itu sudah berniat kan, istilahnya saya sudah berhenti kuliah, memang niat mau berdagang sama mengurus anak dan keluarga. Lah kok ASInya enggak cocok, itu kan sedih saya Mas. Ya sudahlah, saya bawa pulang. Di hari kedua saya bawa pulang, kuning, badannya menguning. Tetap semalaman saya enggak tidur. Jadi habis melahirkan, 1 hari 1 malam itu tidak tidur, sampai rumah itu tidak tidur karena dia muntah terus. Hari kedua tambah kurus. Langsung saya bawa ke rumah sakit di Surabaya, rumah sakit besar di Surabaya, langsung dicek. Waktu itu sudah enggak mikir biaya Mas, karena sudah di rumah sakit yang sebelumnya dianggap enggak cocok ASI atau anaknya penyesuaian. Saya sudah enggak percaya gitu. Saya cek rumah sakit besar, waktu diperiksa itu 1 menit saya langsung dikasih tahu. Waktu saya duduk ditanya, Bu kendalanya apa? Anak saya setiap minum ASI muntah. Sejak kapan? Sejak lahir, stop, jangan dikasih ASI. Dak saya Mas. Loh. Setelah diperiksa ronsen, ternyata atresia duodenum. Dokternya bilang itu 1 dari 1000 anak lahir. Jadi di antara usus dan lambungnya itu ada penyekat, di mana ASI dan makanan lainnya itu nggak bisa. Semakin saya kasih minuman air putih atau ASI, jadi akan semakin bengkak dan itu bisa pecah, itu bisa fatal buat anaknya. Setelah itu saya dipanggil, dikasih tahu, Bu, ini ronsen begini-begini biaya. Waduh, sampai situ sudah gimana, saya telepon suami. Waktu itu suami kan kerja, langsung datang. Bingung juga berdua Mas, pusing. Waduh gimana ini. Setidaknya kan masih ada kemarin uang jualan online itu, tapi ternyata cukup untuk hari pertama yang dia diperiksa gitu. Lah kok ternyata harus operasi. Lagi-lagi dapat ujiannya itu di hati lagi. Orang-orang itu menyalahkan saya. Salahnya mamanya itu, sudah hamil kok kuliah. Aduh. Gak apa-apa, anaknya nanti juga ikutan jadi pinter. Alhamdulillah, insya Allah jadi pintar ya. Nah itu sudah, akhirnya saya itu punya komunitas WhatsApp. Waktu itu masih baru-baru bergabung, masih baru-barunya WhatsApp itu. Punya komunitas itu namanya komunitas Manjada Wajada. Itu bilang, enggak apa-apa Mbak, sudah enggak apa-apa, enggak usah dipikir, kan saya share minta doa. Ada beberapa orang yang pernah beli produk saya, jadi kan tahu nomor rekening Mas. Tiba-tiba rekening saya ini yang tadinya cuma enggak sampai 100.000, itu bisa sampai jutaan pada saat itu. Terus alhamdulillah gitu bisa lanjut ke jenjang berikutnya, anestesi dan lain-lain. Hari ketiga sudah diizinkan operasi. Bu, ini besok harus operasi. Kalau tidak dibuka, dia tidak bisa minum selamanya. Tanda tangan surat Mas. Itu isinya persetujuan tindakan. Apabila tidak berhasil pada saat operasi, bersedia untuk tidak menyalahkan pihak medis apabila terjadi kematian. Tanda tangan itu keder gitu. Tanda tangan sambil nangis. Iya benar. Tanda tangan sambil nangis. Tapi gimana tanda tangan itu ya harus, kalau enggak gitu kan operasinya enggak bisa jalan. Enggak ada siapa-siapa, cuma saya yang boleh dipanggil, cuma ibunya. Ya sudah saya tanda tangani, bismillah, saya tanda tangani. Besoknya dioperasi, semua keluarga nunggu. Waktu itu suami saya enggak terlihat sama sekali, dia masuk ke masjid. Mulai dari awal dia turun dari ICU, masuk lift, mau ke ruang operasi. Setelah mengantar itu suami saya pergi, tidak keluar sama sekali sampai dia selesai. Jadi saya itu benar-benar yang sendirian gitu, nungguin di pintu gitu. Itu di situ waktu itu kan masih belum bisa banyak baca doa. Jadi cuma bisa Al-Fatihah, udah gitu aja. Terus ada WA masuk, saya buka. Lagi-lagi saya disalahkan. Itu akibatmu memilih jalanmu yang sekarang. Duh,
saya lagi disalahkan gitu. Itu efek perbuatanmu yang sudah kamu lakukan gitu. Ya sudah, itu selesai operasi, alhamdulillah lancar. Nah setelah itu yaitu biayanya itu. Setelah operasi matek gitu biayanya, alhamdulillah sama mami, sama orang tua, sama yang teman-teman yang lain itu dibantu. Alhamdulillah dapat pinjaman juga, bisa keluar dari rumah sakit. Ya tapi tetap butuh perawatan karena ada bekas operasi gitu mas, bekas operasi di perutnya yang lebih besar dari bekas operasi sesar, besar banget gitu. Jadi tiap hari saya harus ganti kapas dan lain-lain. Wes fix, saya nggak bisa kemana-mana. Dimana dia ini tidurnya 1,5 tahun nggak bisa di kasur, nggak bisa tidur di kasur, tidurnya selalu di bandung saya. Mungkin ya apa ya, merindukan ibunya, nggak pernah ketemu waktu di rumah sakit. Begitu saya taruh nangis. Dan alhamdulillah akhirnya tambah besar. Waktu itu saya tetap untuk menambah pemasukan, saya jualan online. Karena jualan online itu satu-satunya yang bisa dikerjain sambil merawat anak kan mas. Waktu itu saya bermula dari reseller nggak ada modalnya, cuma modal berapa ratus ribu gitu awalnya. Setelah itu saya nambah lagi, saya jadi agen. Saya jualan lagi, tetap pakai sistem keliling online. Nah setelah beberapa bulan muncullah Instagram yang sudah mulai hektik. Saya jualan di Instagram, ternyata ada pendaftar reseller. Akhirnya malah waktu itu penjualan saya ini lebih besar daripada distributor yang saya ngambil barang. Gitu. Akhirnya saya cari produsennya dan saya maklon pakai merek saya sendiri. Nah karena waktu itu akhirnya saya kasih nama Alia Cantikku, pakai nama dia. Bertahun-tahun karena ya ngontrak sana sini, saya pindah rumah sampai 5 kali saya pindah. Setiap pindah itu butuh waktu sehingga customer loss. Setiap pindah customer loss kayak gitu terus sampai kemudian lahir anak kedua. Waktu itu saya di Surabaya, karena sudah bertahun-tahun itu produk skincare, herbal, perawatan itu makin banyak. Udah waktu itu karena saya sambil ngurus, saya enggak ngatasin. Waktu itu cari jualan lain, jualan minuman, jualan puding, sampai jualan celana kolor, udah semua saya jual pokoknya. Waktu itu gimana caranya? Ya sudah, kebutuhan semakin banyak. Di suatu hari, waktu itu suami saya sedang down, kena masalah. Akhirnya dia keluar dari tempat dia bekerja. Udah, saya akhirnya apapun yang bisa saya jual. Di kulkas itu cuma ada ayam 1/4 sisa kemarin yang masih mentah. Jadi kan kalau saya beli 1 kilo itu kan saya masak setengah, 1/4. Saya bingung mau masak apa gitu. Kebetulan suami saya ini kan, bukan kebetulan ya, sudah jalannya orang Lombok, orang Mataram. Dia suka makanan pedas. Anak saya nggak suka pedas. Akhirnya saya suwir. Terus saya pernah diajak ke Lombok juga, saya pernah makan makanan di sana, terinspirasi rasa di sana, rasa di sini. Udah saya campur. Saya pisah original dan pedas gitu. Yang satunya gurih, yang pedas satu buat suami, saya sajikan. Yang gurih waktu itu dia makan, dia bilang, "Uma, ini enak." Gitu. Nah, karena saya mainan Facebook, saya foto mas, waktu itu saya foto jepret, saya posting. Banyak yang nanya resep. Coba deh saya, siapa tahu jadi peluang usaha. Terus saya posting di grup kuliner. Karena waktu itu saya terinspirasi dari menu Mataram, terus saya orang Tulungagung, Surabaya, saya kasih nama ayam suwir Maratam. Siapa yang mau pesen ayam suwir Maratam? Saya foto ala kadarnya, mas, tidak pakai plating apa segala macam. Rasanya enak. Ini bisa untuk makan rame-rame, karena kalau disuwir kan banyak ya. Ini full daging ayam, tidak pakai kulit, tidak pakai lemak, tidak pakai tulang. Siap makan, siap kirim. Kalau beli 2 gratis ongkir. Tidak sampai 1 hari mas, komennya 143. Waduh, masya Allah, saya sampai madek gitu. Langsung saya keluar dari dapur. Waktu itu kan suami saya lagi di sofa itu, nggak kepengen jualan makanan. Suami bilang, "Nggak ah, ribet." Karena memang kan kita nggak pernah makanan sebelumnya. Cuma ya di set kebanyakan kayak pelangsing, kecantikan, sport, barang-barang yang bisa kirim simple gitu, bisa di packing. Ya sudah deh, nggak apa-apa. Berarti kalau suami enggak, berarti kan nggak boleh diperbesar gitu. Ya udah cuma masak. Kalau ada yang kepengen posting kirim. Tapi ini sudah ada yang pesen. Ya sudah, nggak apa-apa, layanin aja. Tapi nggak usah terlalu yang dibisnisin gitu. Besoknya saya ajak dia beli ayam. Jadi yang saya beli ayam itu 40 kilo pagi-pagi. Saya masak. Kaget sama saya. Loh, kok banyak sekali nih apa-apaan gitu. Pesanan. Laki-laki itu kalau dikasih tahu itu kan kadang belum paham. Tapi begitu lihat faktanya banyak itu kan langsung, ya sudah sini. Akhirnya berdua mas, sambil tak tambahin rasanya. Kebetulan suami saya ini suka masak. Dan masakannya enak, jauh lebih enak daripada saya pokoknya. Tak bantuin. Terus akhirnya, jangan gini, ini bawangnya tambahin lagi. Bawangnya diperkecil lagi. Ini terasinya tambahin lagi. Kebanyakan bawang. Kalau dia bilang kebanyakan bawang, tapi itu yang bikin gurih mas. Karena memang kebetulan saya alergi micin. Jadi kalau saya makan di luar micin tuh gatel hidung. Jadi memang nggak pakai micin, tambahin lagi bawang, garam, gula, kemirinya yang tadinya kemiri saya langsung masak. Suami bilang nggak boleh, sangrai. Akhirnya rasanya lebih enak. Akhirnya saya beli cup waktu itu. Terus saya bingung kasih nama apa ya. Gitu kan akhirnya bisnis ini nih ya. Kebetulan bisnis spa herbalnya sudah mulai turun. Iya nggak apa-apa. Dia punya kenalan di Lombok itu orang desain. Itu minta tolong bikinin logo sama kemasannya. Kemasannya apa? Saya mikir yang bisa dikirim-kirim. Saya mikirnya tuh kemasan kardus terus dikasih plastik vakum supaya kan lebih awet. Terus saya beli mesin vakum Cina ya, waktu itu yang murah-murahan itu saya coba bisa tahan 3 minggu. 3 minggu di pengiriman.
Pas mikir merek apa itu saya nggak ketemu merek. Nah malah pas setrika kasih nama cap sayang aja ya gitu. Waktu itu kan lihat suami lagi masak, anak berdua nih lagi main-main, cap sayang aja namanya. Saya minta bikin logo, saya minta dikasih hati 2. Nah itu jadi kalau yang nanya ini kenapa kok logonya ada hatinya 2 gitu. Setelah lancar beberapa bulan, lagi-lagi ada ujian itu, rumah yang saya tempati ternyata sengketa. Jadi rumah yang saya tempati itu sertifikatnya 2 mas. Di tengah ini yang depan punya orang, Tiba-tiba orangnya itu datang minta semuanya, saya nggak bisa memutuskan karena yang sebelah ini punya orang. Ternyata saya juga baru tahu, waduh ini gimana gitu. Terus akhirnya sama mami ditawarin, kamu pulang aja ke Tulungagung. Sudah terlalu sering pindah kontrakan, kamu capek gitu. Alhamdulillah orang tua setelah bertahun-tahun mulai hubungannya mulai dekat lagi sama kita gitu. Mungkin ya lihat cucu gitu ya, lihat ya namanya anak yang dulunya agak mulai renggang semenjak kejadian itu sudah mulai dekat lagi. Dah kamu pulang aja. Itu ada ruangan pakaian. Akhirnya saya pulang, buka warung foodman itu. Makan seenaknya di situ. Alhamdulillah. Nah ini salah satu nikmat anak-anak bisa makan seenaknya. Jadi waktu masih merintis pemasukan itu minus. Tapi alhamdulillahnya ya itu, anak-anak bisa makan di situ kan. Jadi kalau menu-menu yang tidak terjual hari itu bisa dimakan anak-anak gitu kan ya. 11 bulan itu masih pontang-panting karena habis dari Surabaya bertahun-tahun nggak ngerti segmennya Tulungagung. Saya kesini bawa konsep makanan sehat. Otomatis kalau makanan sehat nggak pakai micin ini kan bawang, brambang, kayak kemiri, lomboknya itu kan harus banyak mas. Itu buat HPP-nya itu membengkak. Banyak yang bilang rating di Google pun itu banyak bintang 5. Terus tapi banyak juga yang bilang harganya mahal. Nah masalahnya ini kan saya masih belum kulak yang jumlah besar kayak ayam, bebek, ikan itu belum kulak jumlah besar, otomatis kan HPP-nya membengkak. Ya itu yang bikin susah untuk majunya, untuk grow up-nya di situ tuh susah. Kita nambah menu lagi ayam geprek, kita waktu itu lagi musim ayam geprek di Tulungagung, kita nambah 1 bulan mas. 1 bulan tuh ramai alhamdulillah, bulan kedua lebaran, setelah itu lebaran lagi penuh full sampai nolak-nolak. Ternyata cuma bertahan 2 bulan ramenya, kena pandemi. Waktu itu tidak boleh makan di tempat. Nah di situ langsung drop. Yang biasanya sehari itu minimal 4 transaksi itu 3 hari 1 pun tidak ada yang beli. Nah gaji karyawan kan jalan terus mas. Saya ajak ngobrol itu para karyawan itu. Ini kita nggak bisa gaji kamu seperti kemarin. Kita lihat pemasukannya berapa, nanti kita bagi. Wes bagian aku nggak usah. Yang penting jalan terus. Sempat ada orang beli, habis 3 hari tidak ada yang beli, ada orang beli kan senang mas. Makan. Datang temannya karyawan itu loyal sama kita. Makan berdua, cuma berdua sama karyawan 2. Satpol PP lewat, wing, dek, berhenti di depan. Saya pas di dalam rumah itu pas menyusuin yang anak kedua. Bu, Satpol PP bu. Loh kenapa? Afifi bu diangkut. Afifi itu barista saya sekarang alhamdulillah setelah belajar di sini mulai dari yang nggak bisa ngaduk kopi mas sampai pintar gambar sekarang kerja di Arab. Dipanggil akhirnya disuruh nyapu jalan, dikasih wejangan nggak boleh buka ini PPKM dan lain-lain nggak boleh buka. Terus akhirnya dipulangkan, tengah malam dipulangkan, briefing kita, wis nggak usah terima orang makan. Kita aja yang nganter, wis gratis ongkir nggak apa-apa. Kita nganter, terus waktu itu kita produksi lagi. Jadi setelah kita buka dari pagi sampai sore warungnya itu, malamnya kita masak ayam suwir. Nah di situ kita mulai ini harus. Kalau nggak gini, kalau kita nggak nyamperin, kalau makanan basah ini susah. Ini yang bisa satu-satunya yang bisa kita cari celahnya untuk pemasukan. Nah karena sambal foodman waktu itu banyak yang suka, akhirnya sambalnya kita buat kemasan. Nah di situ tahun 2020 awal itu baru mulai nambah sambal. Alhamdulillah penjualan lancar, tapi ya itu tadi penjualan lancar karena kita nggak tahu segmen marketnya Tulungagung. 90% pembeli bukan Tulungagung. Kita harus ngirim lagi. Mereka suka, 75% nih pembeli itu repeat order mas. Tapi tantangannya kita susah nyari customer baru. Produk yang kita jual ini bukan produk yang di pasaran. Jadi ayam suwir itu saya buat sedemikian rupa dari tingkat kematangannya sampai rasanya supaya multi saji. Jadi waktu saya pasang foto, upload, itu orang-orang, Mbak ini abon? Bukan. Mbak, ini serundeng? Bukan. Jadi kita tuh dapetin satu customer itu harus jelasin. Ini begini, cara masaknya begini, cara masak begini. Itu yang bikin ribet. Dan reseller itu kabur. Kan maunya cari yang, pokoknya posting, ada yang beli gitu kan. Itu kan susah gitu. Akhirnya yang tadinya 6 orang tinggal 4. Terus tinggal 2. Masak sendiri, packing berdua itu, pokoknya gimana caranya tetap dapat pemasukan. Alhamdulillah tersortir dengan sendirinya orang-orang yang loyal sama saya sampai detik ini. Sampai mereka kerja di tempat lain itu masih menawarkan teman-temannya itu di produknya itu. Ya terus kita karena sudah mulai tutup, saya mikir ini enggak bisa cuma gini-gini aja. Semua perkakas warung saya jual semua untuk modal besarin ayam suwir. Ada yang komen, Mbak kurang pedes ini, padahal kita kan original sama pedes. Nah di situ saya nambah super pedes. Saya mulai bikin untuk
ini pemasarannya. Waktu itu saya mulai bikin, jadi saya bikin ada marketer, dari seller, gitu agen, terus distributor. Nah di situ mulai lancar, alhamdulillah tahun 2021. Waktu itu kemudian anak saya sudah 3. Nggak bisa gini-gini aja, ternyata distributor itu, terus suami dapat di tengah jalan, waktu itu suami dapat panggilan kerja. Nah waktu itu saya LDR, jadi suami pulang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, kok saya merasa itu tidak nyaman. Saya memutuskan pindah Surabaya. Oke, saya pindah ke Surabaya, yang di sini saya cari tim. Saya mikir, dulu kan saya reseller, agen yang kecantikan, kayak gitu, kesehatan itu gampang kan. Ternyata jadi produsen itu tidak segampang jadi penjual gitu. Tadinya cuma mikirin gimana barangnya ini laku, dapat transferan, dapat laba. Ini ada masalah di operasional, ada masalah di waktu masaknya. Ada yang karyawan itu eker-ekeran. Bu, saya kok begini, kok saya bagian tugasnya begini, tapi kok gajinya sama. Waduh, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan itu. Ada masalah lagi di pengiriman, expired yang singkat karena tanpa pengawet. Jadi memang saya dari awal itu berkomitmen punya produk itu nggak pakai MSG, nggak pakai pengawet, nggak pakai pengental gitu, perasa tambahan, bubuk cabai saya nggak pakai. Supaya ya ini tadi bisa dimakan anak-anak segala usia gitu. Saya mendaftarkan merek karena saya merasa sudah yakin, ya Mas ya waktu itu, setelah problem-problem saya yakin, bismillah waktu itu. Ya kalian sudah dengar ya, ini baru luar biasa. Karena memang orang kalau baru mualaf itu biasa ada cobaannya. Ada cobaannya, kenapa Allah ingin bersihkan semua. Jadi biasa saja. Terus kalaupun nanti akan ada kesusahan lagi, itu ingin kita naik kelas. Akan naik kelas. Ya, Allah berikan cobaan itu supaya kita naik kelas. Sama seperti orang fitness, teman-teman. Orang kalau mau ototnya tambah besar, itu bebannya akan dia tingkatkan. Awal mungkin dia angkat 20 kilo. Beban 20 kilo. Udah mulai tuh ototnya. Terus dia naikkan ke 25. Tambah besar ototnya. Naikkan lagi ke 40 kilo. Tambah besar lagi ototnya. Kenapa seperti itu? Ya memang otot itu, teman-teman, dia akan koyak kalau mengangkat beban. Jadi kalau orang baru olahraga yang berat, dia akan merasakan badannya itu kayak sakit. Karena memang ototnya itu koyak. Otot lamanya koyak, digantikan dengan otot yang lebih besar. Otot yang lebih kuat. Ya, digantikan. Jadi orang kalau angkat beban itu pasti sakit badannya, teman-teman. Sama kayak kita. Kita mau naik kelas, pasti akan mengalami kesakitan. Kita akan merasa bahwa, wah nggak enak, nggak nyaman. Tapi itu Allah ingin naikkan kita. Kecuali kamu mau di kelas itu aja, nggak pernah naik kelas, cuman di bawah-bawah saja, ya nggak masalah. Ya, tapi apa kita mau seperti itu, teman-teman? Apa kita mau jalannya cuman seperti itu? Ingat, tujuan kita akhirat. Ya, tujuan kita akhirat. Jadi kalau ada yang, mohon maaf saya katakan ya, baru mualaf, terus juga udah langsung pusing, bersungut-sungut, merasa bahwa wah menderita nggak enak gitu kan, nggak nyaman, beda sama sebelah. Ya review ulang gitu, tujuanmu apa? Nggak gampang memang teman-teman, nggak gampang. Tapi yakinlah, nggak ada cobaan yang tidak bisa kita hadapi. Allah kita lebih besar. Itulah kenapa minta tolongnya sama Allah. Jangan minta tolong sama orang. Minta tolong sama orang, mampus kamu. Ya. Kita kedapat masalah besar nih. Jangan minta tolong sama teman kita. Jangan minta tolong sama tetangga kita. Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Nanti Allah yang akan gerakkan. Ya, tapi kalian harus sampaikan juga gitu kan. Ada ikhtiarnya juga. Jangan pula jadi orang bodoh gitu. Ya, saya dulu pernah ngobrol tuh, ada orang gini, dia tanya sama ustadznya, ya, saya nggak tahu main-main atau beneran serius nanyanya. Dia nanya, Ustadz, saya dari dulu kalau ada kesusahan saya cuma minta sama Allah. Ya, saya nangis sejadi-jadinya, saya sholat tahajud, saya nangis, saya minta sama Allah. Tapi kok nggak pernah ada pertolongan dari Allah. Lah elah, lu nggak cerita, lu nggak ngomong sama siapapun. Ya gimana bisa, teman-teman? Jadi jangan berpikir ada masalah, udah doa gitu aja selesai. Enggak, teman-teman. Ada ikhtiar kita juga. Ada ikhtiar kita, cari. Ya. Contoh nih, saya kena masalah, teman-teman. Ya, ikhtiar saya apa? Saya sampaikan ke teman-teman. Saya sampaikan, kenapa? Karena nggak mungkin teman-teman bisa tahu kalau saya nggak ngomong. Lu kira teman lu itu bisa telepati? Ya. Betul tidak? Ada orang nih, dia lagi kesusahan, kelaparan nih, nggak ada makan, udah 2 hari nggak makan. Apa mungkin orang bisa tahu kalau dia cuma diam di rumah, terus cuma berdoa? Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa, lu harus berusaha cari kerjaan.
Ya, Pak, saya belum makan, saya butuh kerja. Lu harus ngomong. Nanti Allah yang akan gerakkan hati mereka. Allah yang akan gerakkan hati teman-temanmu itu untuk membantu kamu. Nggak bisa dengan cuman, wah saya di dalam rumah udah doa saja. Nggak gitu teman-teman. Ya. Kalaupun ada ya 1 dari 1 juta case. 1 dari 1 juta case. Itu pun istilahnya memang udah spesial kali lah orang tersebut. Di mata Allah itu memang harus ditolong. Dengan cara yang lu supranatural gitu. Ada memang tiba-tiba orang nggak dikenal bantuin kamu. Saya lihat kamu lagi susah, saya kasih nih 10 juta gitu kan. Misalnya dia ketemu YouTuber, dia lagi susah nih. Tiba-tiba ketemu YouTuber yang tukang bagi-bagi duit. Ya, itu kan berapa sih kasusnya gitu. Itulah kenapa kita harus ngomong. Kita nggak bisa harap teman kita tuh ngerti kita tanpa kita bicara. Nggak ada, teman-teman. Wah, ini teman saya kok nggak pengertian ya, saya lagi susah, kenapa nggak ditolong? Lu nggak ngomong. Lu kira orang bisa baca pikiran? Enggak. Seperti itu, teman-teman. Jadi, ini juga harus saya sampaikan ya. Kadang ada beberapa teman tuh kadang, ya mohon maaf, saya katakan lebay gitu. Tiba-tiba merajuk, kadang nggak ada yang nolong. Saya tanya, lu udah ngomong belum? Nggak ada. Loh, lu nggak ngomong, tiba-tiba lu pengen orang bantuin lu. Nggak bisa gitu caranya, teman-teman. Itulah kenapa, ya, kita tuh utamakan minta kepada Allah. Tapi ya kita harus ada ikhtiarnya juga. Ikhtiar kita apa? Ya, seperti itu. Yakinlah Allah yang akan bantu kita. Dan kalaupun, ingat teman-teman, ya, kalaupun doa kita ya, belum dijawab sama Allah, yakinlah, Allah lebih tahu kok. Allah lebih tahu kapan waktu yang lebih tepat. Kapan waktu yang tepat untuk kita. Bukan kita yang tahu. Jangan berpikir rencana kita. Ya, jangan pernah berpikir, wah saya mau ngatur Allah, Allah yang harus ikuti keinginan saya. Nggak bisa gitu, teman-teman. Ya, nggak bisa gitu. Itulah saya bilang, ingatlah selalu bahwa waktunya kita ya itu belum tentu yang terbaik. Itu sih yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Mohon dukungannya dengan cara subscribe dan share ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru seputar dunia diskusi lintas iman. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.